warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari berganti hari, musim berganti musim, ku lalui, ku lewati, tak pernah ku berhenti. Meski berhati-hati, ku jalani, ku hadapi. Kau selalu ada bagiku, menuntun di sepanjang waktu. Rancanganmu terbaik bagiku, ku aman dalam kasih-Mu. Tuhan, Kau setia, Kau setia, selamanya Kau baik bagiku. Tuhan, Kau setia, Kau setia, selamanya ku puji nama-Mu. Tak
pernah ku berhenti, meski berhati-hati ku jalani, ku hadapi. Kau selalu ada bagiku, menuntun di sepanjang waktu. Rancanganmu terbaik bagiku. Ku aman dalam kasih-Mu. Tuhan, Kau setia, Kau setia. Selamanya Kau baik bagiku. Tuhan, Kau setia, Kau setia. Selamanya ku puji nama-Mu. Kau setia, Kau baik Tuhan. Ku aman dalam kasih-Mu selamanya. Hanya bagi-Mu pujian, selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Amin. Menuntun di sepanjang waktu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku aman dalam kasih-Mu. Kau selalu ada bagiku, menuntun di sepanjang waktu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku aman dalam kasih-Mu. Tuhan, Kau setia, Kau setia. Selamanya Kau baik bagi, Kau teramat baik. Kau setia, selamanya ku puji nama-Mu. Tuhan, Kau setia, Kau setia. Selamanya ku puji nama-Mu. Selamanya ku puji nama-Mu. Haleluya, shalom, shalom. Sekali lagi shalom, shalom. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tercurah dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Mari yang diberkati Tuhan, beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara terkasih bangkit berdiri, kita akan segera mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari baca sama-sama dengan kami. Dari Mazmur 138 ayatnya yang kedua. 3, 2, 1. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sebab kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya sesuatu yang besar Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu kami bawa ucapan syukur, terima kasih kami. Bagi Raja kami, bagi Tuhan kami yang layak disembah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja yang layak disembah. Hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Sama-sama serukan Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, tiada yang seperti Engkau. Yesus, mari bawa pujian-Mu bagi Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Yes Lord. Setiap hari keajaiban. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penghibur, penghibur, satu-satunya Engkau
suaramu bagi Dia. Hanya bagi Yesus. Yes. Nama Yesus. Amin. Sama-sama serukan. Ku bersuka selamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak
pujian umat-Mu Tuhan. Selamanya Engkau. Sama-sama serukan yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau menjagatu. Yesus Tuhan, Kau sukacita dalam rumah Tuhan pagi ini, amin. Boleh lihat kiri kanan katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Yes. Woo. Lembah pujian, come on. Clap your hands. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, hallelujah. Rejoice in the Lord
hanya mengalir melawat setiap hati kami. Amin. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Roh-Mu melawat kami. Yuk katakan, Tuhan Kau hadir, kuasa-Mu mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, bangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Para imam musik menaikkan pujian dan penyembahannya bagi Sang Raja. Woo! Yeah! Ya Tuhan, benar. Roh-Mu membangkitkan kami, Tuhan. Roh-Mu yang memulihkan kami, Tuhan. Sama-sama katakan, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersembah puji, semesta bersuka bersama dengan surga. Katakan, senada dengan surga. Senada dengan surga. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Saat Engkau melawat, hati kami, pikiran kami dipulihkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk.
Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia, adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian. Dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak. Itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi. Mighty in God. Dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai, ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi, ya. Kita harus menghadapi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut, Tuhan tidak memberkati pecundang, tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun saudaraku kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri, segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT Sekolah Tinggi Teologi Indonesia berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya. Karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga
kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi. Karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita? Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapa-Nya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Tuhan, kasih-Mu maha mulia dan agung. Kuasa-Mu kekal dan sempurna. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau
kasih-Mu, kuasa-Mu kekal sempurna. Yesus Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maukah jiwaku memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Berkat sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna karya-Mu, agung mulia Kau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amen. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy. Mari jemaat Tuhan katakan, sungguh Engkau layak Tuhan. Sebab segala sesuatunya berasal dari Engkau, oleh Engkau, dan hanya bagi-Mu Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Bersama-sama katakan, You are worthy. You are worthy of it all.
Sungguh Tuhan, hanya kemuliaan semuanya untuk Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak terpisahkan daripada kami umat-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah melindungi kami sehingga kami masih bisa beribadah di tempat ini dengan lega dan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua itu hanya karena kasih karunia-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap daripada kami, sehingga kami Engkau berikan hikmat ilahi untuk bisa menangkap Tuhan, mencerap segala firman-firman-Mu yang Kau sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita masuk di dalam tema disiplin your mind ya. Jadi kita harus mendisiplin pikirannya kita supaya pikiran kita ini benar ya, supaya tidak melenceng ke sana ke sini, supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan firman. Ya, karena di akhir zaman ini banyak pelajaran-pelajaran sesat. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang dulu terkenal, yang dulu luar biasa, tapi sudah mulai ajarannya melenceng. Kalau melenceng itu bukan 50% atau 100%, enggak. Melencengnya itu mungkin cuma sebesar rambut saja. Tetapi biar sebesar rambut, tapi kalau ditarik lurus terus, makin lama makin jauh daripada firman Tuhan. Karena itu kita harus minta hikmat ilahi yang daripada Tuhan, supaya kita ini bisa mendisiplin pikiran kita sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Ya, disiplin your mind, mendisiplin. Kalau kita mendisiplin, Pak Arifin mengatakan di Suara Gembala, itu perang ya, sehingga kita ini harus punya senjata-senjata dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kita ini sudah dikasih, pikiran kita ini harus menangkap senjata apa saja itu ya. Nah itu kita tadi dikatakan perisai. Jadi kita dikasih perisai sama Tuhan untuk maju perang ini ya. Jadi bukan tangan kosong, tetapi punya perisai. Terus di samping itu juga punya senjata. Di samping senjata, kita di dalam medan peperangan. Dikatakan di dunia ini ada putih, ada hitam. Kita mau ikut yang putih apa yang mau hitam. Jadi peperangan dalam pikiran kita, seringkali kita timbul peperangan. Aduh, kita mau melakukan ini, tapi betul enggak ya? Tapi ada juga yang ini, perang sendiri di dalam pikiran. Kita mau mendisiplin pikiran kita yang sesuai dengan firman Tuhan saja, sehingga kita jalannya benar. Makanya disiplin. Di samping perang rohani, kita nanti mungkin juga kan mengalami kemenangan-kemenangan. Kalau sudah mengalami kemenangan, jangan sombong. Lalu pikirannya mulai jahat, mulai sombong, tinggi hati ya. Lalu lama-lama tinggi hati sudah tidak lagi kenal sama Tuhan, merasa dirinya yang kuat. Jangan ya, karena itu harus disiplin ini pikirannya kita ini. Karena itu sadar, kita harus benar-benar sadar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setelah kita sadar kembali, kalau kita sudah sempat berbuat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman, kita kembali kepada yang benar. Ya sadar, kita harus sadar. Sehingga pikiran kita ini kita ubah, pikiran yang sesuai dengan pikirannya Tuhan. Dan yang terakhir tuh kita harus, sudahlah kita taat saja sama apa katanya Tuhan Yesus lah. Apa kata Kristus itu kita taat. Ini ya. Jadi ada 10 poin loh ya tadi yang saya sudah sebutkan. Yang pertama itu tadi perisai. Karena kita dikasih perisai karena kita ini perang ya. Itu kita harus tahu ada perisai rohani yang Tuhan sudah kasih. Dari ayat ini untuk disiplin your mind itu dari 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata dunia. Kalau senjata dunia ini ya pakai bedil, pakai mitraliur, pakai bom ya. Tapi enggak.
melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Sehingga kita ini punya kuasa Allah yang diberikan kepada kita, bukan bedil ya, bukan tembak-tembak itu ya, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bentengnya siapa? Bentengnya iblis. Tadi suara gembala sudah mengatakan hati-hati, iblis ini ya. Enggak semua yang diajarkan AI itu jelek. Yang bagus ya kita ambil. Tapi kalau AI mau mengubah Alkitab kita dengan AI, hati-hati. Masa itu kan artificial intelligence. Masa terus Tuhan kita ini cuma artificial? Ya, itu sudah jelas salah. Ya, yang akan dibuat oleh Harari itu tadi. Itu sudah mulai kerjaannya iblis. Karena kita menghadapi akhir zaman. Hati-hati dengan akhir zaman ini, keadaan nanti makin sulit ya. Makanya kita dikasih senjata Allah ini. Kami mematahkan setiap siasat orang ya, siasatnya orang ini. Seperti Harari itu tadi. Itu harus kita patahkan. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Mulai sombong kan karena bisa segalanya itu. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi pengenalan kita yang benar tentang Allah itu mau di switch, mau digeser, mau dialihkan ya dengan AI itu tadi. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi harus apa yang dikatakan Kristus itu ajalah yang kita pegang. Jangan perkataannya yang lain-lain. Ya, ahli filsafat wah, punya kata-kata yang bagus, yang indah juga. Sesuai dengan firman ya kita pegang. Tapi kalau banyak filosof-filosof, ahli-ahli filsafat yang mengajarkan yang bertentangan dengan firman, itu kita tolak. Ya, jadi apa pegangannya kita, kuncinya kita? Untuk menyaring, saringannya kita ini ya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Karena untuk ditaklukkan kepada Kristus. Jadi tadi yang pertama, kita punya perisai iman, ya perisai rohani yang dikatakan di kitab Roma ini. Hari sudah jauh malam, sudah menjelang akhir zaman ini, sudah sangat dekat kedatangannya Tuhan itu. Sudah jauh malam, telah hampir siang. Supaya kita kalau sudah siang jangan sampai kita ketinggalan ya. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang yang tadi sudah dikasih itu. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Tidak mungkin toh kalau siang hari lalu kita tidak sopan pakaiannya. Waduh, pergi ke gereja pakai daster, ya nggak mungkin toh. Itu malam mau tidur itu pakai daster, ya. Tapi kalau sudah ke gereja kan tadi Pak Arifin bilang harus rapi. Ada yang mau pakai cuma t-shirt saja, cuma pakai pakaian olahraga, ya terserah. Tapi Pak Arifin mau yang necis, ya kita juga harus niru begitu. Marilah kita hidup sopan seperti siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabuan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati sudah tidak ada. Kalau kita pelayanan, kita sudah ikut Tuhan yang benar, kita sudah ikut KM, masih ada yang iri hati dan perselisihan di dalamnya, itu sudah tidak musim, ketinggalan nanti Tuhannya sudah keburu datang, ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita nggak ikut nanti waktu pesta bersama Tuhan itu. Jangan sampai ketinggalan karena masih ada perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya merawat tubuh boleh. Tapi hanya kok untuk yang wah itu ya. Kan sering kali kan kita lihat di WA itu, wih artis ini operasi sudah tua sebetulnya ya, mungkin sudah tua saya gini, sudah umur hampir 80 tahun, tapi wah supaya kelihatan 17 tahun dong ya, pergi ke
ya uangnya banyak sih ya, pergi ke Korea. Waduh, ini ditarik pakai benang supaya seperti kelihatan masih kenceng kulitnya ini, ya kayak anak umur 17, ya ditarik-tarik pakai benang. Terus saya ini mikir, kalau yang kayak begitu-begitu tuh loh, kan sayang duitnya toh. Uangnya itu ya dibagikan kepada orang yang kekurangan, yang enggak makan tuh banyak. Ya yang homeless itu juga banyak. Kan sayang dipakai. Ya ini dimaksud itu kayak itu. Bukan enggak boleh kita necis-necis, enggak boleh make up, boleh ya. Tapi yang sewajarnya saja, jangan sampai berlebih-lebihan ya. Nanti kalau bersin loh, bersin benangnya putus, apa enggak mencelek ini mukanya. Ya. Bisa miring ya. Lalu perisai rohani yang berikutnya, coba dilihat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya muslihat iblis. Jadi kita nih harus peka. Wah, kok ini gini ya? Aduh, itu hati-hati itu. Itu mungkin juga tipu muslihatnya iblis. Karena iblis ini dikatakan di 1 Petrus itu dikatakan 1 Petrus 5 dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kapan dia lihat ada celah, langsung dia masuk, langsung dia menerkam. Orang yang membuka hatinya untuk kuasa-kuasa yang lain masuk, yaitu tadi iri hati, perselisihan, itu langsung diterkam sama iblis ini. Makanya Tuhan bilang jangan jauhkan itu. Seperti kita nih hidup di siang hari harus sopan dan teratur ya. Untuk melawan tipu dayanya iblis ini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan yang kelihatan, bukan orang yang kelihatan ini loh ya, bukan. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan, iblis sudah kelihatan, tetapi ada di mana-mana ini. Jangan kita membuka diri. Ini yang kita perangi itu, ya, kuasa-kuasa kegelapan. Karena iblis ini juga berpemerintahan, juga ada penguasa-penguasanya. Kalau orang baru bertobat, iblisnya ya iblis kecil yang ganggu dia. Tapi kalau sudah pelayanan, kalau sudah makin tinggi tingkat kerohaniannya, itu berpemerintahan juga. Lawannya itu yang ngelawan itu ya iblis yang tingkat-tingkat tinggi itu. Nah ini kita harus tahu, makanya dikatakan di firman Tuhan ini, pemerintah-pemerintah bukan pemerintah dunia ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa gelap ini. Roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Ini musuhnya kita. Makanya kita dikasih senjata rohani ya sama Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan loh pada hari yang jahat itu. Ini sudah banyak ini yang jahat-jahat ya di dunia ini. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi sudah perang, tetap bisa tahan berdiri, bukan lalu jatuh tergeletak atau loyo, enggak ya, tapi tetap berdiri. Karena apa? Punya senjata Allah ini. Ya ini kuasanya Tuhan sendiri. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang ada di setiap dari hati kita yang sudah dibaptis. Itu punya Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus ini yang akan membimbing, Roh Kudus ini yang menuntun, Roh Kudus ini yang akan mengatur hidupnya kita. Lah kita ini mau nurut enggak, peka enggak dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita? Apa kita mau mikir nurut pikirannya kita sendiri ya? Makanya disiplin pikiran kita supaya kita ini bisa sesuai dengan maksudnya Tuhan. Yang kedua, itu kita di samping punya perisai, kita juga punya senjata rohani yang dikasih Tuhan. Coba berikutnya, senjata rohani ya. Seperti dikatakan di Efesus itu, tadi ini Pak Arifin juga mengatakan ya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini pegangan kita,
Tidak ada yang lain sudah. Firman Allah ini yang luar biasa yang dikatakan di Ibrani ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya, hidup dan kuat. Firman itu bukan cuma sekedar buku Alkitab yang mati kelihatannya. Enggak. Tapi hidup dan kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apa yang kita buat ini kita tanggung jawab sama Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, apa saja yang kita buat ada tanggung jawab loh terhadap Tuhan. Bukan tanggung jawab kepada bos di dunia saja, tetapi kepada Tuhan. Makanya saya seringkali katakan pada anak-anak saya, pokoknya kamu lakukan pelayanan. Aduh, orang itu tidak nyenengkan Pak. Pokoknya lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi bukan untuk manusia. Tapi apa saja di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apa saja kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kadang-kadang anak-anak saya komel, aduh capek loh, saya ini suruh pelayanan 2 kali, pagi dan sore. Tidak sempat istirahat. Sudah, seperti untuk Tuhan. Orang 1 minggu itu kan 7 hari. Cuma 1 hari aja diminta sama Tuhan pagi dan sore. Full untuk Tuhan. Tidak apa-apa, seperti untuk Tuhan. Nanti kamu akan dapat hikmahnya sendiri. Ya. Ini bukan cuma anak saya saja. Tapi untuk seluruh daripada anak-anak Tuhan ini. Harus dilakukan seperti yang Tuhan bilang. Ya. Kita punya senjata rohani. Di samping senjata rohani, kita ini ada peperangan rohani. Kita di dunia ini selalu hidupnya di dalam peperangan rohani. Makanya pikirannya ini harus didisiplin supaya sesuai dengan firman. Karena banyak yang kita pikirkan, banyak yang akan kita lakukan. Jadi pikirannya tambah banyak. Masalahnya juga tambah banyak. Bagaimana mengatasi masalah? Bagaimana caranya menanggulangi problem-problem yang ada ini, tantangan-tantangan yang ada. Yaitu firman Tuhan, ya, firman Allah. Karena firman itu hidup dan kuat. Saya ini baca firman sudah berkali-kali Alkitab itu. Tapi sepertinya kadang-kadang tuh, loh ayat ini padahal sudah berapa puluh kali baca. Tapi kok enggak kelihatan ya, kok enggak tahu ya. Ya itulah hidupnya firman. Jadi mengingatkan kita akan setiap saat apa saja yang kita buat itu benar apa salah. Patokannya apa? Firman. Di samping senjata rohani, kita nih mengalami yang ketiga itu perang rohani. Karena kita hidup di dunia yang makin jahat. Seperti dikatakan Efesus ini diulang dari yang tadi. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan orang yang kelihatan ini ya. Bukan dagingnya ini bukan. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Ini yang musuhnya kita, ini yang harus diperangi. Ya, makanya disiplin ini pikirannya kita. Berikutnya, masih perang rohani. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi kita ini di dalam hidup ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya iman di dalam Yesus Kristus ini yang sudah menebus kita. Bukan selesai cuma sampai situ. Oh sudah terima keselamatan saya. Enggak. Tapi kerjakanlah keselamatanmu yang sudah diberi itu lebih lanjut ya. Untuk juga melayani di dalam pelayanan apa yang pekerjaan Tuhan kasih kepada kita. Dikatakan pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Sudah dikasih kita ini keselamatan hidup kekal. Rebut itu, pertahankan. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, waktu dibaptis kan banyak yang melihat, banyak saksi itu. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mati
tenggelam bersama Yesus, bangkit dari air, itu bangkit bersama Yesus, sehingga kehidupan kita nih Yesus. Makanya Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Ya, sehingga mati itu adalah suatu keuntungan. Tapi banyak orang manusia-manusia yang takut mati, ya, karena dosa mungkin masih. Ya, tapi kalau yang sudah bebas dari pikiran-pikiran ini, pikirannya sudah Tuhan Yesus saja, tidak takut mati. Karena kita tahu kalau kita mati kita kemana sih? Lawang bersama Dia loh, luar biasa. Kita, waduh, dijadikan muda kembali loh. Waduh, luar biasa. Dipersiapkan rumah-rumah yang luar biasa, rumah yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus itu bagi kita. Ya coba kita lihat itu, janjinya itu dari Yohanes 14 itu. Disiapkan rumah-rumah kita, di setiap daripada kita disiapkan rumah, ya, yang menerima. Jadi pertahankan ini, hidup kekal ini yang sudah kita ikrarkan loh. Kalau kita dipercaya kepada Dia, satu-satunya juru selamat yang kita sembah, ya, bukan yang lain. Jadi jangan pikiran kita ini lalu melenceng kepada pengalaman kita yang dulu gini. Mungkin sudah sesuai firman apa enggak, itu aja. Ya, jadi kita harus tetap berpegang pada firman. Setelah perang rohani, ada kemenangan rohani, bukan sendiri tapi bersama Tuhan. Kemenangan rohani seperti dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, bukan mati terus. Enggak, Tuhan kita ini bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan itu pembela kita. Jadi kita ini tidak ada rasa takut. Tidak usah takut mengalami aniaya nanti ini. Aniaya itu sudah di depan mata. Ya, sudah banyak anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya. Coba kita lihat, puji Tuhan. Makanya kita bersyukur kita masih bisa ibadah di sini dengan baik, ya, tanpa gangguan. Bersyukur. Itu di gereja-gereja lain yang di Jawa Barat itu, bayangkan sedang ibadah di obrak-abrik suruh keluar, ya, ada yang mengalami begitu. Kita tapi tidak usah takut. Kalau misalkan mengalami begitu, tidak usah takut. Pembelanya siapa? Pembelanya Tuhan. Apa kita balas? Bukan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, pembalasan haknya Tuhan loh. Kita tidak boleh balas. Kita disakiti pun sama orang, tidak usah balas. Ngadu sama Tuhan aja. Karena Tuhan ini pembela bagi kita, ya. Tuhan yang sudah mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu yang menjadi pembela kita. Jadi kita sudah tidak usah takut apa-apa, mengalami aniaya di depan mata, mengalami kesulitan, tidak apa-apa. Tuhan yang membela. Tapi ada tapinya ini yang harus dilakukan. Kita nih gandolan sama Dia, menjadi pelaku-pelaku firman. Apa saja sak goyangnya kita nih sesuai firman. Pasti Tuhan akan melindungi. Pasti Tuhan akan menyertai kita terus menerus, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada, ya. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, enggak semuanya itu, ya. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sehingga kita dijadikan umat yang lebih daripada pemenang. Luar biasa. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Ini kemenangan-kemenangan rohani yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tinggal kita menjalaninya saja. Mau menjalani sesuai dengan firman itu apa enggak? Kalau enggak, kalau sudah mulai menurut pikirannya kita sendiri yang enggak sesuai dengan firman, ya Tuhan lepas tangan. Makanya kita di bulan ini harus betul-betul mendisiplin, ya. Disiplin ini pikirannya kita nih supaya kita nih tahu dengan firman-firman Tuhan. Terus berikutnya kemenangan rohani yang satunya. Dari 1 Yohanes ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita nih bilang saya mengasihi Tuhan,
Maka kita harus melakukan segala perintah-perintahnya, ketentuan-ketentuannya, peraturan-peraturannya. Baru itu buktinya mengasihi. Kalau enggak, ya bohong ya. Karena itu mengasihi dia, itu perintahnya. Maka itu kita mengasihi Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah, yang sudah dibaptis itu tadi, mengalahkan dunia ini. Karena kita punya iman yang teguh. Makanya yang sudah kita ikrarkan di depan banyak orang itu tadi. Ini yang kita pegang. Jangan iman kita ini goyah akan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Jangan karena aniaya, karena penindasan lalu kita goyah. Enggak, kita harus bertahan. Ya, dianiaya enggak apa-apa, disesat enggak apa-apa. Seperti Tuhan Yesus contohnya sendiri. Dia bukan yang berdosa, dia tidak bersalah apa-apa. Tapi dianiaya sampai sedemikian rupa. Sampai dagingnya ini tidak berubah, ada yang utuh. Sudah begitu pun masih disalib. Dipaku di kayu salib. Ditegakkan di Golgota. Ya, sampai Tuhan panggil, sampai meninggal. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Karena Yesus itu adalah manusia waktu hidup. Tapi juga Tuhan. Ya, dia punya 2 sifat, yaitu sifat manusia dan sifat Allah itu ada pada dirinya. Waktu masih di dunia manusia, tapi kuasanya itu masih mati, makanya bangkit pada hari ketiga. Bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini loh Tuhan kita, nih Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ini yang kita sembah, yang luar biasa. Memberi apa saja itu tadi, senjata-senjata, perlengkapan senjata Allah itu untuk kita. Tanamkan itu di pikiran kita. Supaya kita tahu, sehingga kita tidak usah takut menghadapi dunia ini. Bukan makin enak, makin tambah jahat dan makin sulit. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu. Apa yang mengalahkan? Iman kita kepada Tuhan Yesus itu loh. Ini yang mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Kita semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, yang manusia dan Allah itu ada pada dirinya. Ini, iman ini jangan goyah. Makanya kita dijadikan umat yang lebih daripada pemenang. Ya, ini kemenangan rohani. Terus kalau sudah menang, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Ya, coba kita lihat yang kelimanya ada pikiran aneh. Ya, pemikiran yang jahat. Seperti yang dikatakan di Yeskel ini. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa itu yang dilakukan tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Loh, makanya suruh hidup di dalam terang, ya, terangnya Tuhan, bukan dalam kegelapan. Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, karena mereka sembunyi di kamarnya, sepertinya seolah-olah ya orang tidak melihat, ya, tapi Tuhan melihat. Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, seolah-olahnya begitu. Jangan kira ya yang sembunyi-sembunyi masih sini, saya kira tidak ada ya yang di luar sana yang masih narkoba-narkobaan, mungkin jual narkobanya, mungkin juga jadi pemasoknya, mungkin juga pergi ke tempat di Kuta sana, tempat wah-wah di sana ya, waduh tempat dugem-dugem ya. Terus tempat waduh yang maksiat-maksiat. Tidak ada yang lihat. Tidak ada, saya tidak ketemu jemaat kok. Pak Arifin tidak ada. Penatua juga tidak ada ke situ. Ya tidak ada penatua yang pergi ke tempat begituan, tidak ada. Ya. Tapi mungkin ada jemaat yang pergi ke sana. Dia pikir tidak ada yang lihat. Teman juga ada. Atau teman bareng-bareng. Ya. Ada mungkin ya teman yang barengannya. Dikiranya tidak melihat. Tuhan tetap melihat. Ini sudah mulai pikiran jahat kalau yang sebegini. Padahal sudah terima kehidupan kekal, tapi tidak dipelihara keselamatannya. Terus berikutnya. Dari kitab Roma ini pikirannya masih jahat.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan Yesus loh sebetulnya, tapi pergi ke tempat dugem-dugemnya nggak benar. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ya nggak sesuai lagi dengan perintah-perintahnya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, seolah-olahnya ya, tapi tidak hikmat sama sekali. Tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Bahkan binatang itu loh ya, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Gak bener ini ya. Punya Tuhan yang hidup loh, Tuhan yang luar biasa. Masa mau diganti Tuhan kita itu dengan gambaran, wah lalu memuja binatang, lalu memuja. Loh ya ada loh ya. Ya saya lihat juga dari WA, dari YouTube. Di India sana ada yang sekelompok orang memuja tikus. Loh tikus kalau kita ya dibunuh, mengganggu ini tikus-tikus ini makani barang-barang di gudang ya. Tapi mereka menyembah sampai di satu tempat kuil persembahannya mereka itu tikus itu banyak ribuan ya. Mengerikan. Ini diganti, kemuliaannya Allah itu diganti dengan binatang-binatang yang model gitu ya. Mungkin ada yang nyembah kadal kali loh ya. Saya belum pernah lihat itu. Siapa tahu nanti di akhir zaman ini ada yang menyembah kadal ya. Waduh, hati-hati itu. Jangan jadi seperti kadal ya, kadal gurun itu. Waduh, ya, jangan sampai meniru yang begitu. Jadi pikirannya mulai jahat. Lalu mulai sombong, meninggikan diri. Coba yang ke-6 berikutnya ya, meninggikan diri. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, ini ajarannya Tuhan. Kalau Tuhan itu kebalikan ya, kebalikan dengan dunia. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Kalau dunia kan enggak. Kalau bos itu dilayani pelayan, bukan jadi pelayan tapi jadi bos. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan yang mau menjadi yang terbesar, itu terbalik. Harus jadi apa? Jadi pelayan. Ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri akan diangkat otomatis itu sama Tuhan akan diangkat. Ya, jadi tidak boleh meninggikan diri sendiri. Berikutnya yang masih meninggikan diri nih. Dari Markus 10. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak ya. Ini mamanya Yohanes itu yang minta supaya anaknya di sebelah kiri dan kanannya Yesus. Seorang lagi di sebelah kananmu, seorang lagi di sebelah kirimu. Ya, kan Yesus sangat terkenal waktu itu. Supaya anaknya boleh nanti duduk, dipikirnya Yesus menjadi raja, duduk di sebelah kiri dan kanannya. Jadi kayak hulu balang begitu. Ya. Tapi apa katanya Yesus kepada mereka? Kamu ini tidak tahu apa yang kamu minta itu. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima? Ya, tidak ada yang bisa. Siapa yang sanggup untuk dianiaya kayak Yesus itu sampai dagingnya tidak ada yang utuh, lalu disalib, dipaku di kayu salib? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup. Ini minta. Tidak mungkin, makanya Yesus mengatakan tidak mungkin. Kalau mau menjadi seperti aku ya harus mengalami seperti aku. Jadi tidak mungkin bisa. Jadi jangan meninggikan diri lah ya. Lalu yang berikutnya, hanya terus kesombongan rohani. Mungkin sudah pelayanan merasa bagus. Wih, pengkhotbah tenar ya, diundang kemana-mana, buka harga. Kalau sudah pengkhotbah tenar itu mahal harganya. Kalau persembahannya enggak, paling minimal 10 juta sampai 20 juta, 50 juta. Saya heran loh ya, di seberang sana yang lain bukan anak Tuhan ya, yang melayani di tempat yang lain itu ya. Saya dikasih tahu Bu, berapa persembahannya untuk memimpin doa itu?
Berapa memangnya? 45 juta. Hah? Kalah ya yang persembahannya hamba Tuhan di gereja. Ya, kalah ya. Tapi kita tidak boleh sombong. Ini kesombongan rohani ini seperti dikatakan di Lukas 18 ini. Orang-orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Bukan tidak berdoa loh ya. Hati-hati, jangan kita seperti orang Farisi. Kelihatannya kayak berdoa. Kelihatannya pergi ke gereja. Kelihatannya ikut KM. Ikut doa puasa. Ikut Bali blessing. Tapi coba lihat. Dan berdoa dalam hatinya begini doanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama loh seperti semua orang lain ini. Aku bukan perampok. Mungkin ada perampok yang bertobat masuk gereja. Ya. Bukan orang lalim. Mungkin ada orang yang sangat kejam tapi bertobat masuk gereja. Bukan pesina. Mungkin orang yang suka pergi ke PSK tapi bertobat. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Waduh ini suka suka pinjol itu ya, pinjaman online. Aku enggak gitu Tuhan, ya. Terus aku ini kerjanya apa? Aku berpuasa 2 kali loh seminggu Tuhan, enggak cuma 1 kali tapi 2 kali. Aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Sombong, ya. Kelihatannya kayak sudah melakukan segala perintah-perintahnya. Tapi apa yang dikatakan firman? Apa yang dikatakan Tuhan? Terkutuklah engkau. Ya mungkin ada di antara kita. Banyak teman-teman saya ya, yang dari tempat lain, bukan dari tempat sini. Yang merasa, aku gak jahat kok. Aku buat baik terus. Aku gak pernah juga menipu-nipu orang, juga gak pernah. Tapi tidak mau hidup baru, benar-benar mengenal Tuhan yang benar. Gak mau ya. Sayang. Ya seperti kayak gini, kayak orang Farisi. Jangan kita menjadi Farisi. Terkutuk Tuhan bilang. Dan celakalah engkau orang Farisi. Apa kita mau dicelaka-celakai Tuhan? Apa kita mau dikutuk-kutuk Tuhan? Enggak kan? Karena itu jangan sombong. Ya. Meskipun sudah kerohaniannya rasanya wah tingkat tinggi. Jangan sombong. Harus menjadi pelayan. Harus jadi pelayan. Yang berikutnya. Yang dari 1 Korintus ini. Tapi ada beberapa orang yang menjadi sombong. Ya jadi sombong ini waktu zaman pelayanannya Paulus di Korintus. Orang yang sudah dilayani mulai sombong. Merasa sudah bisa sendiri. Ya. Karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Dipikirnya, Paulus kan sudah tidak datang lagi ke sini. Sekarang aku sudah bisa. Jadi waduh menyombongkan diri. Karena kebisaannya itu. Jangan. Mungkin dari kita pun juga bisa mengalami yang begini. Merasa, wah saya sudah belajar. Saya di GKM ini. Sudah ditingkatkan saya menjadi gembala sektor. Lalu bahkan sudah ditingkatkan saya jadi gembala wilayah. Waduh tapinya sombong. Ya. Padahal tidak ada sombong itu. Tuhan mengajarkan kalau mau menjadi pemimpin harus jadi pelayan, ya. Kalau yang meninggi-ninggikan diri akan direndahkan sama Tuhan, rugi sendiri loh, ya. Tapi kita mau merendahkan diri, baru diangkat sama Tuhan. Yang berikutnya, di samping kesombongan ini kita harus sadar. Jadi kita ini harus sadar, ada kesadaran rohani. Ini seperti anak yang hilang itu. Dia minta hartanya, pembagiannya kasih saya, Pak. Hartanya bagian saya dikasihkan. Lalu dia pergi berfoya-foya sampai habis hartanya. Sampai habis tidak punya apa-apa. Dia kerja di tempatnya babi-babi ini. Cuma mau makan makanannya babi aja dilarang loh. Bayangkan, bukan makanan manusia, makanannya babi itu loh. Enak tak makanannya babi itu? Ya, enggak enak pasti. Tapi dia saking laparnya enggak punya apa-apa. Dia mau ngambil itu makanan. Itu juga dilarang, dimarah-marahi sama pemimpin peternakan babi. Ya. Lalu dia sadar, mulai sadar ini anak yang hilang itu. Mungkin ada dari kita
juga menjadi anak yang hilang ini kembali kepada Tuhan yang benar, ya, seperti anak yang hilang ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ya, di rumah bapaknya yang kaya itu pegawainya banyak, makanannya berlimpah-limpah, enak-enak, tapi dia mati kelaparan di tempatnya orang. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sadar dia. Sadar apa? Dia tidak benar hidupnya, ya. Di rumah bapaknya yang begitu kaya, begitu juga kita. Setiap daripada kita nih, anak-anaknya Bapak Surgawi. Bapak Surgawi ini punya segala loh. Langit dan bumi dan segala isinya ini punya dia. Ini sudah disediakan bagi kita, mana bagiannya kita, ya. Tapi jangan kita nih, waduh, mulai serakah, mulai mengambil punyanya orang, ya, tidak bisa. Tapi kita memelihara apa yang Tuhan sudah kasih. Apa yang Tuhan kasih sedikit, ya dipelihara yang sedikit ini. Setiap perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Lah kalau perkara kecil saja dia tidak setia, bagaimana dengan perkara besar? Tidak mungkin setia, ya. Dia akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Begitu juga kita, mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan. Disiplin pikirannya kita sesuai dengan firman. Maka kita kembali kepada Bapa Surgawi, kepada perintah-perintahnya. Kita mau kembali mengasihi Dia. Yaitu apa? Melakukan perintah-perintahnya. Melakukan firman-Nya yang penuh kuasa itu. Itu yang kita lakukan. Makanya Yesus mengatakan waktu dicobai iblis, ubah batu ini menjadi roti. Tapi yang dikatakan Tuhan, manusia itu tidak hidup dari roti saja, bukan dari nasi yang kita makan setiap hari, bukan itu, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga manusia ini kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya memang makan nasi supaya kuat, ya, makan suplemen apa itu supaya kuat. Tapi rohnya ini juga perlu makan. Makanya rohani kita, kerohaniannya perlu kasih makan apa? Yaitu firman ini. Ini sadar, harus kesadaran rohani, ya. Terus berikutnya, sebab Allah memberitakan pada kita bukan roh ketakutan, ya. Tuhan tidak memberi roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban ini. Kuat, kasih, tertib, ini yang diberikan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ya, kita harus bersaksi kepada orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan yang benar. Ya, kita bersaksi kebaikan Tuhan, keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan jangan malu karena aku seorang hukuman, karena Paulus itu kan dihukum masuk penjara karena nama Yesus. Ya, dihukum. Jangan malu, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sehingga kalau ada penganiayaan, ada penyesahan, ya, disesah kita karena nama Yesus, tidak usah takut. Tapi disuruh menderita bagi Injilnya. Karena mengikut Tuhan, tidak mesti semua enak-enak. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang di Timur Tengah. Bagaimana yang dipenggal kepalanya untuk menolak Yesus sebagai Tuhan, nanti kamu bebas. Dia tidak mau, tetap saya sekali Yesus, tetap Yesus, deal, ya, putus sudah kepalanya. Tapi tidak takut, ya, tetap dia berani melayani. Karena apa? Yesus mengatakan menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kok kuat ya dia, ya? Kok berani, ya? Sudah lihat diputus, ditembak, kok berani? Ya, itu kekuatannya Tuhan. Kan dia tahu mati nanti bersama Tuhan kok, ya. Khawatir apa?
Setelah sadar, maka kita harus rubah disiplin your mind lagi ya. Kembali pikirannya kita ini dijernihkan. Pikiran rohani yang harus nancep di dalam pikiran kita. Dikatakan di Roma 8, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging saja. Mau yang enak, wah mesti enak aku. Kalau enggak makan steak enggak enak aku. Aduh bolak-balik soto terus, bosen ya. Jadi sekali-sekali steak ya. Ya boleh ya. Tetapi jangan menuruti dagingnya terus ya. Jangan menuruti kedagingan. Wah aku kalau enggak narkoba enggak enak loh. Enggak bisa melayang-layang. Ya. Mau narkoba lagi ya. Keinginan apa? Dagingnya. Tapi dikatakan memikirkan hal-hal yang dari daging itu yang kedagingan. Tapi mereka yang hidup menurut roh, ya menurut Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kalau menurut memikirkan hal-hal yang dari roh, ya memikirkan hal-hal yang rohani yang dari Roh Kudus. Karena keinginan daging itu apa? Maut. Ya kalau kita menuruti daging terus itu upahnya itu maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Masa kita tidak mau mengalami damai sejahtera? Mau berselisih-selisih terus? Tidak kan? Mengalami damai sejahtera. Makanya kita mesti memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Ya, maka kita akan hidup. Berikutnya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, ini loh, manusia rohani. Kalau sudah rohani, semua firman yang dilakukan, maka orang mau menilai, orang tidak bisa menilai. Kita yang menilai orang lain berdasarkan kebenaran firman, tapi orang tidak bisa menilai kita. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Karena kita bersama Tuhan. Kita pakai pikirannya Tuhan. Siapa yang bisa nilai pikirannya Tuhan? Sehingga ia dapat menasehati Tuhan. Tapi kami, yaitu kita semua yang sudah dibaptis ini memiliki pikiran Kristus. Makanya disebut kita ini rock. To be rock. Harus apa ya visinya? To be rock. Yaitu menjadi rock itu loh. Representative of Christ Kingdom. Kita ini semua ini adalah representatifnya kerajaan Yesus itu. Kerajaannya Yesus itu. Karena dialah raja yang kita sembah. Ya, makanya kita ini harus punya pikirannya dia. Tidak pikirannya kita sendiri. Maka disiplinlah pikiran kita. Harus disiplin. Berikutnya. Ya, yang terakhir ini. Taat kepada Kristus, sudah tidak ada yang lain. Kita harus taat kepada aturan mainnya Kristus, ya. Seperti dikatakan Matius 4 ini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya di tepi Danau Galilea, mengikut Yesus menjadi penjala manusia. Kita semua, setiap daripada kita ini juga punya tugas menjadi penjala manusia, memenangkan jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan supaya mengenal Tuhan yang benar, sehingga mereka juga selamat. Bukan kita tok yang selamat peroleh kehidupan kekal, tapi mereka itu supaya tidak hidup di dalam kegelapan. Maka kita juga harus ini melakukan taat kepada Kristus. Kita harus menjadi penjala-penjala manusia, melakukan amanat agung Tuhan Yesus yang mengatakan, "Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka seperti ajaran-ajaran yang sudah aku ajarkan, maka aku akan menyertaimu sampai akhir zaman." Loh, sampai zaman berakhir kita disertai Tuhan. Takut apa kita? Ya, enggak ada. Ya, kita dijadikan umat yang lebih daripada pemenang. Lalu taat, yang terakhir, ayat yang terakhir. Yohanes 11. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya. Ini Marta ini yang dimaksud, ya, Marta.
manggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana loh." Ya, ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Kalau Marta itu suka repot aja, ya. Bukan tidak boleh repot-repot, boleh ya, melayani apa hamba Tuhan, ngajak makan apa itu kan melayani ya. Boleh kayak Marta. Tapi jangan jadi kayak Marta terus. Tapi juga harus seperti Maria ini taat pada Kristus. Itu loh dicari kamu. Dia langsung mengikut Yesus. Duduk manis ya, mendengarkan ajarannya Yesus, mendengarkan firman-firman yang diajarkan. Ini yang harus kita lakukan. Taat kepada Kristus. Kembali lagi. Apa? Melakukan firman-Nya. Mendengar firman, melakukan. Mendengar firman, melakukan. Siang hari ini sudah mendengarkan 10 poin dari hasil 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 tadi. Ada 10 poin dari situ. Makanya kita harus ini. Ada perisai rohani. Ada senjata rohani. Ada perang rohani yang kita harus hadapi. Kita punya kemenangan rohani kan, kita lebih dari pemenang. Terus bukan itu, jangan kalau sudah menang mulai punya pikiran jahat, mulai meninggikan diri, mulai sombong, ya jangan. Tapi kita harus balik sadar rohani, ya pemikiran rohani yang kita pikirkan dan taat kepada Kristus. Karena kita ini menghadapi akhir zaman, ya. Makin sulit. Saya sudah katakan, saya sudah khotbah, setiap kali khotbah saya jelaskan. Tanam-tanam ya, coba tanam-tanam loh. Saya kos-kosan enggak apa-apa, tanam di pot ya, bisa tanam di pot. Sayur atau apa. Karena makin sulit. Nanti kalau sudah mulai, ini kan sudah mulai sudah. Kalau kita lihat keadaan dunia ini sudah menjurus kepada one world government. One world currency ya, satu pemerintahan, satu mata uang. Wah, itu sudah tidak benar. Ini loh, tanam-tanam pakai botol aqua itu loh, sayur-sayur ya. Ini terus bisa berkembang. Kelihatannya loh, kok cuma gitu loh, itu loh bisa bertumbuh kayak gitu. Coba lihat itu botol-botolnya merah-merah. Bisa bertumbuh. Saya sudah 2 tahun yang lalu saya sudah katakan tanam-tanam untuk makan sendiri. Sekarang belum, latihan supaya biasa sehingga nanti kita tidak ada makan, kita sudah punya di halaman kita meskipun kecil bisa ini ya. Loh itu coba lihat. Banyak, bisa hasilnya banyak. Padahal tempatnya tidak perlu besar-besar, kecil sudah bisa untuk makan sendiri rumah tangganya. Lalu juga bisa bikin kolam ikan ya. Waduh, tanahnya enggak ada. Bisa coba lihat ini loh. Ini kolam ikan itu pakai terpal plastik. Bayangkan. Jadi bikin lingkaran itu. Coba lihat itu. Lingkaran-lingkarannya yang belakang itu ya enggak usah gede gini. Satu aja sudah cukup. Satu tuh hasilnya ribuan. Kalau bibitnya itu sudah dikasih makanan banyak, bisa dijual, bisa dimakan sendiri, bisa dibagikan teman-teman KM ya. Bisa mulai ya. Kalau enggak mulai enggak bisa, enggak apa-apa. Loh, sekarang masih bisa beli di pasar kok. Iya, memangnya bisa. Tapi nanti masa sulit itu enggak bisa kita ya. Jadi kita persiapan dulu ya. Ini Pak Wiryo Hadi ini, dia bikin tempatnya namanya House of Bread. Itu kan sama dengan Bethlehem ya, yang memberi makan jemaatnya, lalu memberi makan orang-orang masyarakat di sekitarnya. Lah kalau kita bisa begini kan luar biasa ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Berikan setiap daripada kami Tuhan hikmat yang daripadamu, terutama hikmat ilahi ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kami berumah tangga, di dalam masyarakat kami ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripadamu. Tuntun kami ya Tuhan untuk berjalan selalu di dalam kebenaran firman-Mu.
sehingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Sebelumnya saya mau menanyakan, apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang belum mendapatkan anggur dan roti? Bisa angkat tangannya? Sudah semua ya? Oke, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak tersayang Mari kita bangkit berdiri. bagiku. Sungguh indah. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita semuanya. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu sesudahnya Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Bapak Ibu, mari kita tinggikan darah Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang berisi anggur ini, yang kita angkat tinggi ini, yang kita muliakan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Oleh karena kami boleh diselamatkan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kami diselamatkan dan diberkati. Sekali lagi kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu semua diberkati, amin. Saya mau menyampaikan satu kabar gembira. Kalau Bapak Ibu tadi datang pada awal ibadah ada pre-service, ada satu pujian dengan judul Tuhan Kau Setia. Lagu itu diciptakan oleh Ibu Yanti. Tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Saya percaya dari antara Bapak dan Ibu punya talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya Tuhan membangkitkan pahlawan-pahlawan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, 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 sukacita dan berkat yang melimpah. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.